Bulu kuduk dia ini udah merinding gitu guys. Terus dia ini baliklah ke resepsionis itu. Pas jalan balik ke sana guys, dia ini kaget banget ngeliat kursi roda di pojokan, bannya itu belok-belok sendiri ke kiri ke kanan kayak ada yang mainin gitu. Oke pribadi, balik lagi di Cerita Mading, ceritanya makin merinding. Terima kasih udah klik video ini guys. Di video kali ini kayak biasa kisah-kisah horor. Jadi siapkan mental kalian dan tetap tenang, enjoy dan jangan panik, dan tetap hati-hati karena mereka memang benar-benar ada. Stay terus di sini guys biar gak ketinggalan cerita-cerita horornya. Jangan lupa subscribe. Kisah horor kali ini datang dari salah satu perawat rumah sakit guys. Jadi gimana? Masih mau lanjut dengar cerita horor dari perawat rumah sakit ini? Mental kalian aman gak guys untuk mendengar cerita horor kali ini? Kalau aman, langsung saja kita mulai. Kisah horor perawat rumah sakit ini. Dan cerita ini berdasarkan kisah nyata dia guys, yang sedang bertugas di salah satu rumah sakit. Demi kebaikan bersama guys, dia ini tidak menuliskan tempat atau lokasi dia bekerja itu. Ceritanya berawal dari saat dia pertama kali mendapatkan shift malam. Dia ini ditugaskan pada malam hari guys, dan dia bertugas selama seminggu. Menurut kabar yang beredar guys, rumah sakit ini memang nyata angker guys. Pasien, warga, dan para perawat seringkali ditampakkan oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Walaupun sosok itu tidak mengganggu guys, tapi keberadaan mereka yang sering menampakkan diri kepada warga, perawat, atau pasien sangat mengerikan kan? Daripada penasaran dengan cerita si perawat yang kerja di rumah sakit ini guys, stay tune terus. Malam pertama saat bertugas guys, awalnya biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Dia ini bertugas nggak sendirian, namanya juga rumah sakit pasti nggak sendirian. Ceritanya pada saat itu, rumah sakit tempat dia kerja ini guys, kedatangan pasien korban tabrakan guys. Korbannya itu tewas dengan keadaan yang mengenaskan, dan kebanyakannya dari mereka itu meninggal di tempat. Entah mengapa pada saat dia ini dapat shift malam guys, ada aja ambulan yang datang membawa korban. Korbannya itu kebanyakan rata-rata meninggal di tempat guys. Ya, korban tabrak gitu. Jadi waktu itu guys, pada malam keempat, dia ini masihlah menjaga atau bertugas pada shift malam. Kira-kira jam 1-an datanglah ambulan itu guys membawa korban tabrakan. Jadi waktu itu guys, pada malam keempat dia ini bertugas. Kira-kira jam 1-an lah, ambulan ini datang membawa korban tabrakan gitu guys, antara minibus dan truk molen. Supir dan kondektornya meninggal di tempat dengan keadaan badannya ini terjepit bodi depan mobilnya guys. Sementara penumpang minibus itu nggak ada satupun yang selamat, meninggal semua. Jadi dia ini sangat sibuk sekali guys malam itu, membawa korban untuk diotopsi dan habis itu meletakkan jasadnya atau mayatnya ke kamar mayat. Dan waktu itu guys, tinggal satu korban lagi yang sedang diotopsi. Sambil menunggu otopsi selesai, temannya ini cerita bahwa korban minibus itu sempat terpental keluar jalan saking kuatnya tabrakan itu. Minibusnya itu pun sampai gepeng guys, dan korban yang sedang diotopsi itu badannya ini guys tertimpa truk molen itu. Terus temannya ini bilang, kenapa ya pas kita dapat jam malam ada aja ambulan yang datang membawa pasien atau korban gitu. Korbannya meninggal semua lagi. Otopsi pun selesai dan mereka ini membawalah jasad itu untuk dimasukkan ke lemari es di kamar mayat itu guys. Ya pastinya lemari es yang khusus mayat. Pas mereka nyampe di pintu kamar mayat ini guys, pas dia masuk, tiba-tiba lampu kamar mayat ini kedap-kedip sendiri guys. Mereka udah gak asing lagi dengan kejadian ini guys, karena ini sudah makanan sehari-hari mereka saat bertugas, apalagi di malam hari. Selesai mereka berdua ini memasukkan jasad tadi ke lemari es atau lemari pendingin khusus mayat. Tiba-tiba temannya ini ngeliat kayak ada bayangan lewat di depan pintu kamar mayat itu guys. Jadi dia mau cerita tapi kondisinya itu lagi di kamar mayat. Coba deh kalian bayangin. Selesai menutup pintu kamar mayat dan menguncinya guys, mereka ini berdua jalanlah menuju lobi untuk ngasih data gitu ke resepsionis gitu guys. Jadi pas di sepanjang lorong, temannya ini cerita kalau tadi pas dia mau keluar dan mengunci pintu kamar mayat, temannya ini ngeliat kayak ada bayangan hitam gitu guys berdiri di depan pintu itu. Tapi dia ini kayak nggak peduli gitu guys dengan cerita dari temannya tadi. Mungkin dia pikir kayak gini guys, namanya juga kita ini perawat dan bertugas di malam hari, pasti ada aja yang aneh-aneh. Selesai dia ini ngasih data gitu guys ke resepsionis. Dia ini
ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Dan pas dia lagi bersih-bersih guys, tiba-tiba lampu kamar mandi itu kedap-kedip gitu guys. Dan waktu dia lagi ngaca di wastafel, jadi kaget guys, ada orang di belakangnya. Pas dia ingin ngeliat ke belakang, orang itu nggak ada. Buru-buru lah dia ngegas keluar dari kamar mandi dengan rasa ketakutan yang amat-amat sangat lah. Sampainya dia di resepsionis, temannya ini bilang kayak gini ke dia, kenapa kamu pucet, keringat dingin habis ngeliat dia ya, kata temennya gitu. Dia ini dengan tenangnya guys, sambil diam gitu, nggak mau banyak basa-basi, lupain aja apa yang dia lihat barusan. Terus sambil buat kopi biar gak ngantuk. Pas jam 3 pagi guys, suasana rumah sakit sepi. Dia ini berdua guys, jaga di resepsionis. Jadi pas dia lagi jaga, temennya bilang mau ke kamar mandi. Jadi tinggal dialah sendiri di resepsionis itu guys. Kira-kira ada 15 menitan lah guys. Dia ini kaget guys karena dengar suara pintu kebuka ketutup gitu guys. Dia kira ini temennya yang lagi iseng nakut-nakutin dia. Pas dia lihat nggak ada siapa-siapa. Terus dia ini noleh ke kiri guys. Dia kaget. Pintu ruangan pasien ini kebuka sendiri. Habis itu ketutup lagi guys. Dia kira keluarga pasien itu yang membuka pintunya guys. Terus disamperin sama dia ini untuk mastiin ya guys. Tapi pas dia lihat nggak ada siapa-siapa. Di situ cuma pasien sendiri yang sedang baring di kasur. Bulu kuduk dia ini udah merinding gitu guys. Terus dia ini balik lah ke resepsionis itu. Pas jalan balik ke sana guys, dia ini kaget banget ngeliat kursi roda di pojokan, bannya itu belok-belok sendiri ke kiri ke kanan kayak ada yang main gitu. Dengan beraninya guys, nekat dia ini samperin kursi roda itu. Pas dia samperin, kursi rodanya bannya berhenti gitu guys. Dalam hatinya dia bilang kayak gini, ya udahlah daripada gerak-gerak sendiri, mending aku kunci aja, kata dia gitu guys. Pas jalan menuju lorong tadi guys, dan dia ini lanjut untuk jalan menuju resepsionis tadi guys. Pas lagi jalan ke sana, dia ini kaget kayak ada orang di lorong itu guys. Ditegur sama dia ini guys, siapa ya? Halo, kata dia gitu. Tapi nggak dibalas sautan dia guys. Penasaran dia ini, siapa sih itu tadi? Pas dia ikutin dan disamperin, orang tadi hilang guys. Kaget dia ini guys, terus bengong. Tadi itu siapa ya? Pas dia lagi bengong dan mikir tadi itu siapa, temannya ini ngagetin dia dari belakang. Lihat apa sih, kata temannya gitu guys. Gak ada, ngecek doang. Kamu lama banget, kata dia ke temannya. Biasalah urusan perut. Kamu tadi ngeliat yang aneh-aneh kan, kata temannya guys. Aku juga tadi digangguin pas di kamar mandi, kata temannya itu. Akhirnya yang ganggu aku tadi kamu yang ngotor-ngotor pintu WC. Mana ada tadi aja aku di sini, kata dia gitu. Aku juga ngira kirain kamu yang mainin pintu sama mainin rodanya kursi itu, kata dia. Terus aku kira tadi itu kamu yang lagi jalan di lorong. Aku tegur tapi kok gak nyaut. Yaudahlah, sudahlah, kata temennya ini guys. Namanya juga kita nih kerja di rumah sakit jadi perawat, pasti ada aja yang aneh-aneh. Apalagi seminggu ini kita dapat shift malam, jadi kita ini diganggu terus selama seminggu, kata temannya gitu guys. Oke guys, gimana mental aman? Terima kasih udah nonton video tentang kisah horor perawat rumah sakit. Untuk info lebih lanjut, cek deskripsi di bawah guys. See you next video.